Jadi bentuk-bentuk ketakutan-ketakutan akibat gangguan santet ini bermacam-macam, tetapi intinya satu adalah membuat badan dan pikiranmu gelisah. Selamat sore teman-teman semua yang ada di seluruh belahan dunia. Teman-teman yang berbahagia, bertemu lagi dengan saya Bang Lu untuk berbagi pengetahuan ya tentang seseorang bila terkena santet ya, atau sakit akibat santet ya. Yang mana yang perlu saya sampaikan di sini adalah ketakutannya ya. Apa ketakutan yang terjadi bila seseorang sudah sakit akibat terkena santet. Nah teman-teman, sebelum itu saya mengucapkan dulu salam logika. Berlimpahlah kebijaksanaan untukmu dan keluargamu kini dan masa yang akan datang, dan selamat sore. Shalom, assalamualaikum, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, serta salam kebajikan buat semua teman-teman yang ada di seluruh belahan dunia. Teman-teman yang berbahagia, terima kasih atas dukungan kalian ke channel YouTube saya ini, Bang Loken. Ya, yang sudah membantu menekan tombol subscribe dan juga loncengnya. Dan terima kasih juga yang sudah menekan like atau jempol, memberikan komentar dan juga membagi-bagikan video-videonya, ya, men-share-nya media sosial teman-teman semuanya. Teman-teman yang berbahagia, saya juga mengadakan yang namanya live terapi ya, live terapi. Yang mana live terapi ini adalah untuk pembersihan dan pelepasan. Ya, untuk pembersihan dan pelepasan dari sakit akibat gangguan sihir atau santet atau teluh atau guna-guna bangsa jin. Nah teman-teman, sifatnya live terapi ini adalah bergabung. Jadi kalau teman-teman mau untuk ikut pembersihan dan pelepasan langsung dengan saya Bang Lo, mari bergabung. Ya, mari bergabung untuk membersihkan sihir itu dari tubuh kalian yang datang setiap hari mengganggu. Baik lewat mantra jahat dibacakan dari jarak jauh ataupun kiriman-kiriman santet lewat angin yang mengganggu tubuh kalian. Nah teman-teman semuanya, kali ini coba saya akan membahas sedikit tentang yang namanya apa sih ketakutan orang kalau sudah terkena santet. Nah ketakutan seseorang ini pada umumnya terjadi, saya temui pada diri klien-klien saya, ataupun pada saat waktu saya sakit dulu ya, mengalami sakit akibat gangguan sihir atau santet tersebut. Ketakutannya adalah ketakutan yang kita tidak tahu apa yang kita takutkan ya. Kita nggak tahu apa yang ditakutkan. Makanya orang yang terkena sakit akibat santet tersebut, dia tidak tahu apa yang dia takutkan pada dirinya ya, pada pikirannya. Dan kondisi begini sadar dan mengalami proses kesadaran yang tinggi atau normal. Tetapi di balik itu, di dalam pikirannya bermain ketakutan yang tidak jelas. Nah ketakutan tidak jelas ini terbentuk dari apa? Ini terbentuk dari sugesti-sugesti dari jarak jauh atau
sinyal-sinyal mantra ataupun bisikan-bisikan di pikiran maupun di telinga seseorang yang terkena santet. Jadi ketakutan-ketakutan ini kuatnya pada jam-jam tertentu, teman-teman. Apalagi waktu mau pergantian hari dari terang ke gelap. Dan umumnya terjadi orang yang terkena santet ini, ketakutannya ini umumnya terjadi ketika mau masuk malam, dia takut menghadapi malam, atau dia takut untuk tidur. Dan lebih parahnya lagi, ada yang takut di dalam rumahnya, ataupun dia takut di dalam rumahnya maupun pulang ke rumahnya. Jadi ketakutan-ketakutan ini dibentuk dari kiriman-kiriman santet atau sihir yang dikirimkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab kepada seseorang. Nah, ketakutan-ketakutan inilah yang membuat nanti kiriman santet ini lebih leluasa masuk ke dalam badan seseorang bila santet atau sihir tersebut sudah menguasai pikiran seseorang atau si korban. Apalagi kalau si korban ini tidak memiliki yang namanya pertahanan, pertahanan batin. Kalau tidak ada pertahanan batin, mungkin dia bisa gila atau stres berat, telak dia kena, sangat-sangat telak dia kena nantinya. Nah, oleh sebab itu dibutuhkanlah di sini yang namanya pengetahuan. Nah, pengetahuan ini berfungsi untuk mengkanter agar jangan terlalu telak sihir itu datang ataupun masuk ke badan. Nah, pengetahuan-pengetahuan tentang sihir ini haruslah dimiliki seseorang. Bukan untuk menyakiti, tetapi bagaimana untuk mempertahankan diri dari kiriman-kiriman kegaiban oleh manusia-manusia di luar sana. Nah, teman-teman, belajar dari kasus-kasus orang-orang yang saya bantu tentang jenis ketakutan yang tidak jelas yang dialami pikiran seseorang akibat santet tersebut. Ya, ketika berkendara dia takut, padahal dia mahir membawa kendaraan atau pintar membawa kendaraan, tetapi dia takut mengendarai kendaraan ini. Ya, dalam pikirannya hanya dibentuk lingkaran ketakutan mati, ketakutan kecelakaan, padahal dia sudah biasa berkendara. Ya. Tapi bisikan itu datang ke telinganya untuk celaka. Jadi muncullah di dalam bentuk pikiran dari dirinya bahwa saya nanti akan kecelakaan. Jadi santet membuat orang rasa takut ini adalah memanipulasi pikiran seseorang. Jadi banyak kejadian begini, teman-teman. Banyak sekali kejadian-kejadian begini dialami orang di luar sana. Nah, kenapa bisa begitu? Rata-rata kebanyakan orang ini terkena dari dalam, atau dia belum bersih dari dalam ikatannya. Ya, ikatan yang dimasukkan seseorang itu belum bersih dari dalam. Saya juga biasanya membersihkan orang-orang yang belum bersih, tetap saya sampaikan di sini dengan menggunakan media rempah pengurasan lah namanya. Menguras ikatannya dari dalam tubuh agar orang tersebut menjadi normal kembali dan terbuang semua rasa takut itu dari dalam pikirannya akibat ikatan sihir tersebut. Nah, teman-teman semuanya, hendaklah ambil sikap tenang, jangan gusar, jangan galau. Tetap tenang, ya, tenang. Tingkatkan doamu dengan fokus, ya, dan selalu mengucap kata syukur.
Jadi bentuk-bentuk ketakutan-ketakutan akibat gangguan santet ini bermacam-macam, tetapi intinya satu adalah membuat badan dan pikiranmu gelisah, tidak tenang. Itu saja intinya. Ya, membuat badan dan pikiranmu menjadi gelisah dan tidak tenang. Baik teman-teman semuanya, semoga pengetahuan singkat yang saya bagi lewat video ini bermanfaat untuk kita dan orang banyak di luar sana untuk lebih memahami sakit akibat gangguan sihir atau santet yang mengganggu tubuh seseorang. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video-video yang saya upload agar orang-orang di luar sana dapat lebih berpengetahuan dan tidak gampang dibodoh-bodohi oleh gangguan sihir atau roh-roh jahat. Saya Bang Lu mengucap syukur dan terima kasih. Sehat selalu, I love you, I miss you. Dan kalau ada yang mau konsultasi tentang sakit yang dialami akibat sihir atau belum bersih, silakan chat aja di samping judul, ada nomor WhatsApp admin. Konsultasi tidak dipungut biaya tetap atau mahar, tetapi dengan bahasa yang sopan. Dan kalau kalian sudah divonis atau saya ambil kesimpulan bahwa kau sakit akibat gangguan sihir atau termakan, maka paling saya menawarkan obatnya atau rempah. Itu pun kalau kau tertarik. Kalau tidak tertarik juga tidak apa-apa ya. Baik, saya Bang Lu pamit undur. Bye bye.